21 orang, sekarang partisipan di Zoom ada 40, berarti kurang. Oke, oke, untuk anti jamur, kita akan membahas mengenai klasifikasi anti jamur, mekanisme kerja di masing-masing golongan, memilih anti jamur yang tepat berdasarkan jenis infeksinya, dan memahami efek samping serta interaksi obat yang penting, dan menguasai clinical reasoning pemilihan terapi anti jamur. Nah, khususnya ini buat kakak-kakak kelas kalian ya, dalam persiapan UKM PPD ataupun praktek klinis. Eh, Slide-nya sebenarnya masih sama-sama tahun kemarin karena ini ada beberapa penambahan gambar. Nanti saya akan tambahkan beberapa gambar yang terkait dengan mekanismenya ya, biar lebih apa gambarkan seperti itu. Oke, kita mulai ya. Karena anti jamur ini dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ada yang sistemik ya untuk infeksi yang sistemik, kemudian juga ada infeksi yang sistemik juga, namun untuk infeksi-infeksi yang muka kutaneus ya diberikan cara sistemik, tapi untuk infeksi yang mukokutanus ya yang di jaringan lunak. Kemudian juga anti jamur yang digunakan secara topikal. Nah, anti jamur yang diberikan secara sistemik untuk penyakit sistemik eh, itu bisa digunakan golongan amphotericin B, flusitosin, golongan azol dan juga echinocandin. Sedangkan untuk infeksi mukokutanus, kita bisa memberikan obat anti jamur yang oral ya, bisa menggunakan griseofulvin ataupun terbinafin. Nah, kemudian untuk topikalnya ini eh, ada beberapa sediaan yaitu nistatin, biasa kita berikan untuk em, kandida oral kandida ya ataupun yang di eh, infeksi Candida vagina ya. Kemudian topikal azol em, seperti ketoconazole cream, miconazole cream, dan juga topikal alilamin. Kalau dilihat dari sini ya sama aja sebenarnya ya. Jadi klasifikasi antifungal itu ada golongan polien, yaitu obatnya adalah amphotericin B dan juga nystatin. Golongan azol, nanti contoh-contohnya adalah fluconazole, yang zol-zol-zol seperti ini ya, golongan azol. Kemudian golongan echinocandin seperti caspofungin, micafungin, anindulafungin, dan lain-lain. Kemudian dari pirimidin analog ya, yaitu flusitosin, golongan alilamin, yaitu terbinafin, dan juga antimitotik, yaitu griseofulvin. Nah, ini merupakan target antifungal dan juga atau protein targetnya ya, dan obat-obat yang berperan di situ. Nah, kalau misalkan ini adalah struktur jamur, nah jamur itu strukturnya berbeda sama bakteri ya. Kalau bakteri itu adalah prokariot, ya sedangkan jamur itu ekariot, bener nggak? Ya, kalau bakteri eukariot, bakteri prokariot ya, kalau jamur eukariot. Jadi em, lumayan agak mirip ya dengan manusia. Manusia juga eukariot. Nah, sehingga target jamurnya target yang spesifik terhadap jamur itu mulai sedikit ya. Jadi banyak kemiripan dengan manusianya. Nah, beberapa target obat-obat anti jamur ya yang digunakan sebagai obat anti jamur yaitu eh, dia menyerang pembentukan dinding sel jamur ya, yaitu hmm, apa namanya eh, enzim ya, namanya enzim D apa namanya B13 deglukan sintase. Nah, enzim ini fungsinya adalah membuat komponen utama dinding sel jamurnya, sehingga kalau misalkan si
si apa namanya enzim ini dihancurkan ataupun dihambat oleh anti jamur, maka pembentukan dinding sel tentunya akan terhambat sehingga dinding selnya rapuh dan jamur akan lisis. Ya. Kemudian obat-obat yang mentargetkan di dinding sel adalah contohnya kastofungin, mikafungin, dan lain-lain ya, merupakan golongan ekinokandin. Kemudian ada obat yang menargetkan membran sel jamurnya, ya, yaitu targetnya adalah molekul ergosterol. Ya, jadi dia akan mengikat ergosterol. Ergosterol itu merupakan komponen lipid yang ada di membran sel jamur. Ergosterol ini dia fungsinya menjaga fluiditas atau integrasi membran sel jamur agar intak ya, sehingga kalau misalkan ergosterolnya ini dihambat atau eh, dirusak ya, maka akan terbentuk pori ya pada membran sel sehingga akan menyebabkan kebocoran ion-ion ataupun segala macam yang ada di sitoplasma jamur ini ya, sehingga akan menjadi lisis dan sel akan mati. Nah, obat yang bekerja menghambat ergosterol pada jamur adalah contohnya amphotericin B dan juga nystatin yang merupakan golongan dari polyen. Ya, kemudian yang ketiga adalah anti jamur yang menghambat sintesis ergosterolnya. Ya, jadi dia menghambat pembentukan ergosterol sehingga ergosterolnya ini tidak terbentuk. Kalau ergosterolnya ini tidak terbentuk, maka yang terjadi apa? Membran tidak terbentuk ya. Tadi kan ergosterol penting untuk membran, ya kan ya? Masih masih nyambung ya, gitu. Jadi eh, dibentuk dihambatlah pembentukan si sintesis dari ergosterol. Nah, jadi yang eh, protein targetnya adalah ini enzim CYP51 ya, yang mengkonversi lanosterol menjadi ergosterol. Kalau ergosterolnya tidak terbentuk, maka membran sel tidak stabil, maka fungsi selnya juga akan terganggu ya. Seperti itu. Nah, kemudian obat-obat yang bekerja untuk mengganggu pembentukan ergosterol ini adalah golongan azol. Ya, contohnya fluconazol, itraconazol, voriconazol, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada juga obat yang menghambat sintesis asam nukleat, yaitu dia menghambat enzim-enzim sintesis DNA RNA, ya, sehingga kita tahulah eh, di mana enzim-enzim yang bekerja untuk mensintesis DNA, ya, eh, fungsinya adalah untuk membentuk DNA em, baru sehingga berfungsi untuk replikasi ya, replikasi jamurnya. Nah, maka kalau misalkan tidak terbentuk, maka replikasi jamur akan terhambat sehingga jamur akan mati tentunya. Obat yang bekerja dalam mensintesis asam nukleat ini adalah flusitosin yang merupakan analog dari pirimidin. Nah, berikutnya adalah obat yang mengganggu sterol lain ya, squalene. Jadi targetnya adalah squalene epoxide ya. Squalene epoxide. Nah, fungsinya squalene epoxide ini mengkonversi squalene menjadi lanosterol. Nah, akibat inhibisi tersebut ya, maka squalene-nya akan menumpuk ya, sehingga dia ini tentunya ergosterolnya akan menurun. Obat yang bekerja pada eh, apa namanya mekanisme ini adalah terbinafin ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Nah, kita akan membahas golongan polyen yaitu amphotericin dan juga nystatin. Nah, kalau dilihat dari sini, mekanisme kerja amphotericin ya, jadi dia itu tadi mengikat ergosterol ya. Dia akan mengikat ergosterol, ini amphotericin B-nya, dia akan mengikat ergosterol yang ada di membran sel jamur, kemudian dia akan membentuk eh, suatu apa namanya suatu formula sehingga membentuk suatu pori ya di
antara membran sel itu. Jadi dia akan menempel pada mengikat ergosterol yang ada di sekitarnya, kemudian dia akan menggeser dan membentuk suatu pori. Nah, jika terbentuk suatu pori, maka yang ada di dalam sitoplasma itu akan keluar melalui pori itu ya ke arah keluar, sehingga terjadi kebocoran isi sel ya. Kalau misalkan terjadi kebocoran isi sel, maka terjadi lisis ya karena tadi kehilangan banyak eh, kalium, natrium dan lain-lain ya. Sehingga jamur akan mati. Nah, amphotericin B ini bersifat fungisidal ya dan menyebabkan kematian atau kerusakan membran sel akibat eh, apa eh, menyebabkan kematian sel akibat dari kerusakan membran sel yang irreversibel. Kita balik lagi. Nah, tadi mekanismenya kita udah jelaskan ya. Lebih lebih gampangnya tadi saya jelaskan, ya, yang saya gambarkan di sini. Ya, jadi dia membentuk pori. Farmakokinetik dari amphotericin B, dia itu sangat buruk di absorpsi di saluran cerna, ya sehingga dia hanya bisa diberikan secara parenteral. Kemudian waktu paruh serumnya itu kurang lebih 15 hari, cukup panjang ya, sehingga dan dia didistribusikan hampir di semua jaringan, tapi hanya 2-3% dia mencapai ke cerebro eh, cairan cerebrospinal ya. Kemudian dia dikeluarkan secara perlahan melalui urin. Itu parunya panjang. Nah, kemampuan anti jamurnya yaitu bekerja eh, memiliki spektrum yang sangat luas ya sebagai anti jamur untuk spesies Candida, Cryptococcus dan juga lain-lainnya. Kalian bisa baca di sini. Ya, dan dia sangat memiliki kemampuan yang terbatas dalam melawan Leishmania dan juga Naegleria fowleri. Kemudian adverse effects-nya ya, jadi efek samping pada yang dapat dirasakan jika diberikan amphotericin B, ini dapat menyebabkan em, apa namanya eh, suhunya meningkat ya. Jadi infusion relative toxicity dia akan menyebabkan peningkatan suhu, demam yang tinggi, menggigil, dan juga spasme otot. Kemudian pasien juga mengeluhkan mual, muntah, kemudian nyeri kepala, dan dapat menyebabkan hipertensi. Ya, dan ini akan membaik jika diberikan secara infus yang lambat ya untuk mengurangi eh, efeknya ya seperti itu. Atau kita bisa lakukan premedikasi dulu sebelum memberikan amphotericin D kita berikan premed atau premedikasi. Premedikasi adalah pemberian obat lain ya yang digunakan untuk mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan ya dalam pemberian obat tersebut ya gitu untuk mengurangi efeknya ya efek buruknya. Nah, premedikasi untuk amphotericin B ini dapat diberikan antipiretik atau antihistamin ataupun golongan kortikosteroid. Dan amphotericin B ini sangat merusak ginjal ya sehingga kita bisa menyebutnya sebagai amphoterrible ya. Jadi amphotericin itu sangat-sangat toksis ya, sehingga yang paling sering ini yang menyebabkan adalah nefrotoksisitas ya. Dia sangat merusak ginjal. Jadi hati-hati pemberian amphotericin D. Kita harus cek dulu fungsi ginjalnya ya, fungsi ureum kreatininnya, dan juga dinilai juga secara berkala fungsi ginjalnya pada saat pemberian amphotericin B ini. Nah, kemudian juga karena efeknya yang tinggi ya, yang merusak ke ginjal, maka ini juga harus hati-hati jika diberikan obat lain. Tentunya obat yang merusak ginjal lainnya perlu dihindari. Nah, amphotericin B juga dapat menyebabkan hipokalemia, hipomagnesemia, dan tadi ada demam saat diinfus dan juga anemia. Nah, formulasinya
ini ada beberapa formulasi amphotericin B yang dijual di pasaran ya. Ada konvensional amphotericin B, kemudian ada amphotericin B lipid kompleks, amphotericin B colloidal dispersion, dan juga liposomal amphotericin B. Kalau dinilai secara lihat apa namanya formulasinya secara farmakokinetik ya, eh, yang terbaik di antara empat formulasi ini adalah liposomal amphotericin B, dan ternyata liposomal amphotericin B ini lebih aman terhadap ginjal, distribusi jaringannya juga lebih baik, dan digunakan pada infeksi yang invasif berat. Ya, nah, gitu. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ya dari outcome terapi antifungal pada pasien yang diobati dengan konvensional amphotericin B dan juga liposomal amphotericin B ya. Ini dapat dilihat ya perbandingannya ya. Yang kuning ini adalah pasien yang diberikan liposomal dan juga ini yang diberikan konvensional amphotericin B. Nah, ini adalah persentase pasiennya. Ternyata dari pasiennya ini yang mendapatkan hipokalemi yang menyebabkan apa yang em, ini lebih banyak pada pasien-pasien yang diberikan konvensional amphotericin B dibandingkan dengan eh, LA, eh, yang ini ya LAMD ya. Kemudian kalau misalkan dilihat dari em, nefrositinya juga nih kerusakan dari ginjalnya, maka ini eh, liposomal amphotericin B ini lebih baik ya digunakan dibandingkan dengan konvensional. Dan juga survive at 7 days-nya juga ini lebih baik ya dibandingkan dengan yang konvensional. Oke, Nystatin. Ini fluticasone. Sebentar. Fluticasa, flusitosin. Flusitosin dia udah masuknya flusitosin. Oke, flusitosin dulu deh ya, yang PTP yang lama. Jadi flusitosin ini merupakan tadi analog apa tadi? Analog em, siapa? Pirimidin. Pirimidin, ya, analog pirimidin ya. Jadi flucytosine ini merupakan analog pirimidin. Mekanismenya em, kita lihat dari sini lebih mudah ya. Mana tadi nih? Flucytosine ya. Flucytosine dia menghambat em, sintesis asam nukleat ya. Dia merupakan analog pirimidin sehingga terjadi dia menempati pirimidin pirimidin yang eh, apa namanya endogennya ya sehingga terjadi hambatan dalam pembentukan asam nukleat DNA maupun RNA. Gitu. Dia menghambat DNA dan juga RNA sintesis ya sintesis RNA maupun DNA. Nah, farmakokinetiknya dia secara cepat diabsorpsi melalui gastrointestinal, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, termasuk juga ke melewati sawar darah otak ya. Kemudian dia minimal terikat oleh protein plasma. Waktu parunya cukup singkat, 1 sampai 2 jam. Tmax-nya ya, Tmax-nya dicapai waktu maksimal dalam mencapai konsentrasi maksimalnya adalah 1 sampai 2 jam. Kemudian waktu paruhnya 3 sampai 6 jam. Atau pada pasien dengan gagal ginjal ini jadi sangat memanjang ini. Ya karena dia ekspresinya terutama di urin. Jadi hati-hati jika diberikan pada pasien gagal ginjal tentunya dilakukan adjusting dosis. Ya. Kemudian aktivitas antifungalnya dia bisa untuk melawan Cryptococcus dan juga Candida. Adverse effect-nya dia akan menyebabkan supresi dari sumsum tulang sehingga dapat menyebabkan anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Nah, kemudian dapat juga pasien merasakan timbul rash ya, kemudian mual, muntah, diare, dan juga enterokolitis yang cukup berat. Kemudian terjadi juga peningkatan enzim-enzim hepar
ya. Sehingga pada pemberian fluoxetine tentunya harus dipantau ya baseline-nya ya, baseline dari tadi fungsi ginjal maupun fungsi heparnya. Dan juga di follow up ya untuk fungsi ginjal, fungsi heparnya pada saat terapi fluoxetine ini. Kemudian penggunaan fluoxetine ini dia harus diberikan secara kombinasi ya, tidak sebagai single agent ya, karena jika diberikan secara eh, apa namanya kombinasi dengan amphotericin B ternyata dia akan lebih sinergis ya dalam melawan cryptococcal meningitis atau dengan itraconazole untuk chromoblastomasis, chromoblastomycosis. Oke, sebentar. Golongan azol. Oke, ini golongan azol. Ya, contohnya adalah fluconazole, voriconazole, posaconazole, dan juga isavuconazole. Tadi menghambat sintesis ergosterol ya, sehingga pembentukan ergosterol tidak terbentuk, sedangkan ergosterol ini penting untuk membran sel. Ya, kalau misalkan membran selnya rusak, tidak terbentuk, maka tentunya jamur juga akan rusak ya. Gitu. Spektrumnya sangat baik untuk Candida, Cryptococcus, ya. Dan dia bioavailabilitas dari pemberian oralnya cukup tinggi dan juga penetrasi CFS di CSF-nya juga cukup baik. Indikasinya candidiasis, meningitis cryptococcal, vulvovaginal, efek sampingnya hepatotoksik dan juga terjadi prolong dari QT. Nah, azol ini dibagi menjadi dua kelas yaitu imidazol dan juga triazol. Imidazol seperti uh, clotrimodazol, miconazol, dan juga ketoconazol. Sedangkan triazol itu itraconazol, fluconazol, voriconazol, dan juga posaconazol. Ini merupakan apa namanya sifat dari farmakokinetiknya ya, yang merupakan obat golongan azol yang diberikan secara sistemik ya, dilihat dari em, apa pelarutan airnya, kemudian absorpsinya, kemudian konsentrasi serum CSF serumnya, dan juga waktu paruh serta eliminasi utamanya di mana dan juga formulasinya. Kalian bisa lihat di sini ya, yang terutama dieliminasi di ginjal adalah fluconazole, yang lainnya di hepatik ya, eliminasi hepatik. Nah, protein binding dari beberapa sediaan azol ini yang paling tinggi adalah itraconazole, ya dia mengikat apa protein transport plasma ya. Kemudian em, golongan azol ini tadi klinikal apa penggunaan klinisnya sudah ya. Jadi banyak untuk Candida, kemudian endemik mikosis, ya kemudian untuk dermatofita seperti infeksi-infeksi jamur pada kulit, kemudian infeksi Aspergillus bisa diberikan itraconazole dan juga voriconazole. Nah, golongan azol ini dia sangat banyak sekali adverse effect-nya karena dia juga termasuk obat-obat yang em, memiliki kemampuan apa ya, induksi atau inhibisi enzim. Ada yang masih ingat? Inhibisi dok. Inhibisi menghambat kerja enzim sehingga obat yang merupakan substratnya nanti dia akan menurun ya untuk di metabolisme sehingga kadarnya akan meningkat. Sehingga untuk obat-obat azol ini akan em, apa namanya banyak sekali interaksi obatnya ya.
Ya nih, jadi golongan azol ini banyak sekali kemampuan dalam menghambat enzim metabolisme obat yaitu CYP ya, sehingga obat-obat yang eh, metabolisme metabolisme oleh CYP ini akan menjadi eh, terhambat metabolismenya sehingga tadi dosisnya bukan dosisnya, kadarnya akan meningkat di plasma dan akan menyebabkan efek yang tidak diinginkan tentunya ya. Betul. Kemudian intrakonazol itu lebih sedikit ya interaksinya, tapi yang utamanya adalah ketokonazol. Jadi ingat-ingat aja ketokonazol memang interaksinya banyak sekali dengan obat-obat lain. Dia merupakan inhibitor kuat dari CYP gitu. Dan keduanya ini memiliki kemampuan dalam penetrasi ke sistem saraf pusat ya, dan memiliki aktivitas yang baik untuk melawan Aspergillus. Nah, kemudian untuk fluconazole ini apa namanya? Dia juga dapat diabsorpsi melalui oral dan merupakan pilihan untuk kelompok azol untuk beberapa infeksi ataupun profilaksis dari meningitis Cryptococcus. Ya. Dan ini juga memiliki eh, apa namanya interaksi juga ya dengan enzim-enzim mikrosomal atau enzim-enzim pemetabolisme, namun lebih sedikit efeknya atau interaksinya dibandingkan dengan ketoconazole. Kemudian voriconazole diabsorpsi oral, kemudian bioavailabilitasnya juga lebih dari 90%. Dia menghambat juga enzim pemetabolisme tubuh, pemetabolisme obat, khususnya adalah CYP3A4, ya sehingga pada obat-obat yang dimetabolisme oleh enzim ini, jika diberikan dengan voriconazole, maka eh, apa tadi em, kadarnya akan meningkat dalam darah ya, gitu, dan menyebabkan efek samping yang lebih serius lagi. Kemudian em, ini juga aktivitasnya baik untuk infeksi kandida ya, dan namun dia kurang apa ya, lebih kurang toksik daripada amphotericin B ini voriconazole, dan dapat merupakan pilihan untuk aspergillosis invasif. Kemudian posaconazole. Nah, posaconazole ini diabsorpsinya baik, namun harus diberikan dengan makanan yang berlemak, ya. Nah, kemudian dia merupakan eh, kelompok azol yang memiliki spektrum yang cukup luas, ya, untuk em, jamur Candida ataupun Aspergillus. Ini juga dapat diberikan untuk Aspergillus invasif. Penggunaan klinik dari golongan azol. Oke, oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan penggunaan klinis dari golongan azol ini. Jadi ada ketoconazole, itraconazole, fluconazole ya, sama voriconazole dan posaconazole. Nah, infeksi infeksi sistemik, ketoconazole ini karena dia memiliki
inhibisi ya terhadap CYP ini, maka dia penggunaan secara sistemik ini berkurang. Lebih banyak dia diberikan secara topikal ya. Namun juga untuk penyakit-penyakit apa namanya infeksi muka kutaneus, em, apa infeksi eh, jamur yang superficial ini juga bisa diberikan secara sistemik juga untuk ketoconazole. Kemudian itraconazole merupakan pilihan untuk berbagai penyakit ya, seperti histoplasma, blastomyces, dan juga sporotrix. Ya. Dan ini juga dapat diberikan untuk infeksi Aspergillus dan dapat juga diberikan untuk dermatofites dan juga onychomycosis. Sedangkan fluconazole ini untuk profilaksis profilaksis pada cryptococcal meningitis. Ya, jika diberikan secara intravena ini maka ekuivalen terhadap amphotericin B. Ya, namun seperti yang tadi disebutkan, efeknya untuk efek yang berbahayanya atau efek sampingnya dia lebih sedikit, lebih tidak lebih berbahaya daripada amphotericin B atau tidak lebih buruk ya daripada amphotericin B. Dan ini fluconazole ini merupakan agen yang dapat diberikan untuk candidiasis muka cutaneus. Nah, kemudian fluconazole ini tidak memiliki aktivitas untuk infeksi yang disebabkan karena Aspergillus dan juga jamur-jamur yang filamentos ya, yang berbentuk filamen. Kemudian voriconazole, dia spektrum kerjanya sama seperti itraconazole, dia bagus untuk infeksi Candida, ya. Kemudian sedikit lebih toksik, lebih apa ketoksikannya kurang ya dibandingkan amphotericin B, dan merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk penyakit aspergillosis yang invasif. Sedangkan posaconazole dia merupakan obat yang spektrumnya cukup luas ya dari semua kelompok azol ini dengan kemampuan anti jamur untuk Candida dan juga Aspergillus. Nah, ini ada apa namanya posaconazole ini signifikan memiliki kemampuan yang signifikan dalam melawan infeksi mukormikosis. Nah, berikutnya kita akan masuk ke echinocandins. Kita lihat lagi echinocandins. Nah, ya ini. Nah, echinocandins ini merupakan obat baru ya, lebih baru dibandingkan yang lainnya. Ya, contohnya adalah caspofungin, mikafungin, anidulafungin. Spektrumnya sangat baik untuk Candida, Aspergillus, dan tidak efektif terhadap Cryptococcus. Nah, golongan echinocandin ini tidak ada persediaan oral ya, dia hanya ada intravena. Dia sangat larut air dan terikat dengan protein di plasma. Waktu paruhnya cukup lama ya, sekitar 9-11 jam. Mikofungin bahkan 11-15, bahkan anidulafungin itu 1-2 hari. Dan terutama diekskresinya di ginjal dan juga di GI tract. Mekanisme kerjanya tadi menghambat pembentukan glukan. Ya, kita lihat lagi di sini mekanisme kerjanya. Nah, tadi glukan itu apa namanya untuk membuat dinding ya, untuk membuat dinding jamurnya. Nah, karena dia itu menghambat sintesis beta 13 deglukan, yaitu merupakan suatu enzim yang bekerja untuk membentuk dinding ya, dinding jamur, maka dindingnya akan mudah rapuh sehingga sel akan lisis dan jamur akan mati. Ya, seperti itu. Jadi targetnya adalah di
Ta13 sintase ya. Nah, inilah yang akan menjadi target dari kelompok-kelompok ekinokandin sehingga pembentukan dinding sel akan terganggu dan dinding sel akan rapuh. Akibatnya tadi sel akan lisis. Oke, ini udah ya. Intinya adalah sel akan lisis dan ini merupakan efek obatnya fungistatik. Obat-obatnya tadi ya udah ya. Dan golongan equinokandin ini baik untuk Candida dan beberapa terhadap Aspergillus juga ya, dan tidak tadi untuk tidak aktif untuk Cryptococcus. Penggunaan klinisnya untuk Candida invasif ya. Jadi equinokandin ini bisa diberikan sebagai terapi awal pada Candidemia berat. Ya, efek sampingnya relatif lebih aman. Kadang terjadi peningkatan enzim hati, phlebitis dan atau reaksi pada infusan. Terbaik lagi di sini. Nah, efek samping dari ekinokandin tadi umumnya ditoleransi dengan baik ya. Kemudian paling beberapa pasien mengeluhkan ketidaknyamanan dalam sistem gastrointestinal, tadi peningkatan fungsi hati. Ya. Dan hampir tidak ada interaksi obat ya dengan kelompok ekinokandin atau lebih tepatnya khususnya adalah anidulafungin. Tadi clinical use-nya Candida, Aspergillus, tapi tidak Cryptococcus ya untuk ekinokandin ya. Gitu. Ini Candida ya, Candida, Candida ya. Oke, setelah itu apa? Flucitosin kita udah ya tadi ya. Terbinafin. Oke. Nah, tadi adalah anti jamur yang digunakan untuk infeksi-infeksi jamur yang yang sistemik, sorry. Jadi obat-obat anti jamur yang diberikan secara sistemik untuk infeksi yang sistemik juga. Nah, berikutnya adalah ini adalah anti jamur ya yang diberikan untuk secara sistemik ya. Namun untuk infeksi-infeksi mukokutaneus ya, maka obatnya kita bisa gunakan Grisefulvin ataupun Terbinafin. Grisefulvin, tadi Grisefulvin, Terbinafin, oke, Grisefulvin. Sebentar, kita lihat di awal. Nah, Grisefulvin merupakan antimitotik ya. Sesuai dengan namanya, dia akan mencegah proses mitosis ya dari sel jamur. Kemudian Terbinafin merupakan golongan alilamin. Kita lihat lagi yang lebih jelasnya ya, mekanismenya. Apa dulu nih? Grisefulvin dulu. Oke, Grisefulvin dulu. Nah, pertama Grisefulvin dulu ya. Grisefulvin ini digunakan untuk dermatofitosis yang penyakit dermatofitosis, namun diberikannya secara sistemik atau secara oral. Ya, absorpsinya cukup baik ya melalui oral, namun harus ditingkatkan dengan makanan-makanan yang berlemak. Nah, kemudian harus diberikan secara cukup lama nih ya, 2 sampai 6 minggu untuk kulit dan juga infeksi-infeksi jamur pada rambut ya, untuk infeksi jamur pada kulit dan juga rambut. Tahu nggak kenapa ini alasannya 2 sampai 6 minggu? Saya menunggu. Ayo, nggak apa-apa. Em, itu aja, apa namanya? Sebut aja. Kira-kira kenapa ya selama itu? Izin dok,
Heeh. Siklus hidupnya bukannya dok ya? Siklus hidup siapa? Si jamur itu sekitar 2 sampai 6 minggu tergantung spesiesnya dok. Iya kah? Iya dok, Tinea corporis hidupnya 2 sampai 4 minggu dok. Oke. Terus yang lainnya? Ada pendapat lain? Ini infeksinya di kulit atau di rambut ya, atau di kulit lah ya, seperti itu. Ya, kita tahu kulit itu lapisannya banyak. Ya, ingat nggak sih waktu waktu kita modul kulit, ya, udah lewat banget kan ya waktu awal-awal ya. Kulit itu berbagai lapisan. Sampai ke basal itu lapisannya bermacam-macam ya sebelum sampai ke basal. Nah, sedangkan infeksi jamur ini dia menginvasinya di berbagai lapisan ya. Dari lapisan kulit dari basal ke untuk ke atas lagi ya untuk menjadi keratin apa sih yang paling atas tuh ya squama ya atau apalah gitu yang paling tinggi yang kemudian akhirnya jadi eh apa namanya kulitnya menjadi lepas itu apa prosesnya berapa lama sih proses pergantian kulit sekitar 1 bulanan lah ya seperti itu ingat nggak ya sekitar 1 bulanan. Nah begitu jadi tujuannya adalah ya untuk mencapai lapisan kulitnya sampai ke dasar kulit yang lebih dalam gitu. Jadi penggunaannya juga lama. Di samping tadi ya waktu hidup dan juga tentunya kedalaman si eh, apa namanya si invasinya ini sampai ke kulit mana ya. Jadi karena dilihat dari proses pergantian kulit sekitar kurang lebih 30 harian ya seperti itu atau sekitar 4 mingguan ya. Nah, kemudian untuk infeksi pada kuku ini memberikan waktu yang lebih lama lagi. Mekanismenya tadi ya, karena proses pembentukan kuku itu lebih lama dan juga lebih kompleks lagi. Ya, jadi em, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk infeksi pada kuku jika yang terapi yang kamu berikannya adalah grisefulvin. Ini. Nah, ini sudah ini grisofulvin tuh obat yang cukup lama, cukup tua ya, Dek ya. Kalau di puskesmas juga dulu ada ya. Cuman nggak tahu sekarang apakah masih diberikan lagi soalnya penggunaan grisofulvin sekarang sudah mulai ditinggalkan, digantikan dengan obat-obat yang lebih baru seperti itraconazole dan juga terbinafin. Waktu zaman saya sih masih ada ya, cuman bisa di beberapa di klinik sudah tidak ada nih kalau misalnya di klinik ya. Nggak tahu di kalau puskesmas ya masih ada. Kemungkinan masih ada ya grisofulvin. Seperti itu. Jadi kalau kamu memberikan grisofulvin, jangan lupa ya Dek ya, memberikannya jangan cuma untuk waktu 10 hari ya. Itu jadi dilihat dari mekanisme mekanisme glycopulsin sendiri untuk menghancurkan jamurnya ya dan juga membutuhkan beberapa waktu untuk eh, mengeradikasi semuanya ya. Jadi membutuhkan terapi yang cukup lama. Jika memang tidak bisa kamu memberikan obat yang cukup banyak untuk pasiennya, misalkan terbatas pemberian obatnya ya karena memang BPJS ataupun karena puskesmas yang harus cuma terbatas, maka kamu memberikan resep tambahan aja, ya resep pulang atau resep luar atau kamu suruh pasiennya untuk kontrol ya. Bu harus kontrol sebelum obat habis sehingga kamu bisa memberikan terapi tambahannya pada saat pasien kontrol. Oke. Kemudian em, tadi mekanisme grisofulvin. Nah, grisofulvin ini dia akan berikatan dengan tubulin jamur ya. Ya, tubulin jamur kemudian dia akan menghambat pembentukan mikrotubul. Nah, akan menghambat pembentukan mikrotubul atau benang-benang spindle. Ya, ingat nggak waktu di modul apa tuh SBGM atau sel biologi awal ya, biologi awal ya. Kemudian kalau misalkan benang spindle ini tidak terbentuk, maka mitosis pembelahan sel akan terganggu. Maka jamur tidak dapat membelah dan pertumbuhan jamur akan berhenti. Ya, jadi jamur tidak akan membelah-belah lagi menjadi jamur-jamur yang baru.
gitu ya. Jadi ini yang cara kerja griseofulvin, dia menghambat em, tubulin ya, sehingga menghambat proses mitosis ya, menghambat proses mitosis sehingga tadi si jamur tidak mudah untuk em, membelah ya gitu. Dan akhirnya si jamur akan tidak, jadi jamur ini memang tidak bisa membelah, tapi jamur tidak mati begitu saja ya. Jadi pertumbuhannya terhenti, namun tidak langsung mati. Makanya ini perlu waktu juga cukup lama dalam pemberian grisafulvin. Ya, kemudian oke, ya, tadi ini targetnya adalah tubulin dan mengikat tubulin sehingga tidak membentuk tadi ini mikrotubul ya. Oke deh, paham ya di sini ya. Kemudian kita masuk ke terbinafin. Nah, terbinafin ini obat yang digunakan untuk dermatofita, contohnya adalah onychomycosis. Ya, jadi terbinafin ini onychomycosis itu infeksinya pada apa, Dek? Onychomycosis infeksinya pada apa? Pada Kuku dok. ya, pada kuku. Nih, biasanya tuh keluhnya ya kalau ada soal nih ya, kuku menebal, kuning, rapuh. Nah, ini adalah infeksi jamur pada kuku. Biasanya itu kuku kaki ya, Dek ya. Jadi kalau pasien kukunya tuh kayak menebal, kuning, rapuh. Nah, itu biasanya memang sudah terinfeksi jamur ya. Dia diagnosisnya onychomycosis, maka terapi yang lebih efektif adalah si pemberian terbinafin ini. Ya, gitu. Oke. Mekanisme kerja terbinafin tadi dia itu akan mengikat suatu enzim ya squalene epoxide ya sehingga dia akan menghambat proses pembentukan ergosterol. Ergosterol tadi penting untuk membran ya kan ya. Kalau ergosterolnya tidak terbentuk maka membrannya akan tidak terbentuk. Akhirnya eh, apa namanya sel jamurnya akan mudah lisis ya seperti itu. Tidak stabil ya, karena ergosterol ini sangat penting untuk menjaga kestabilan membran. Ya, kalau ergosterolnya tidak terbentuk, maka tentunya membran tidak stabil, isi-isi yang ada di dalam jamur, maka dia akan keluar ya, akan lisis sehingga akan rusak. Nah, utamanya adalah golongan dermovita ya, dermatofita, kemudian mikrosporum, dan juga aktif dalam beberapa jamur dimorfik dan juga ragi. Oke. Kemudian terbinafin sudah. Langsung. Oke. Kita klik lagi. Shell. Settle. Oke, ini udah. Oke, ini untuk onychomycosis. Oke, udah ya. Adverse effect-nya jarang ya. Biasanya memang dia pasien akan mengalami gangguan gastrointestinal dan juga nyeri kepala. Tapi untuk yang lainnya apa namanya jarang dilaporkan. Dan dia tidak menyebabkan interaksi terhadap enzim-enzim pemetabolisme sehingga jarang terjadi interaksi obat. Sampai saat ini sudah dipahami ya. Oke, pelan-pelan saya mencoba berusaha pelan-pelan. Oke, berikutnya adalah untuk terapi infeksi yang di kulit atau bukan hanya di kulit, di mukosa ya, tapi diberikannya secara topikal. Contohnya obat yang diberikan secara topikal seperti nistatin, topikal azol tadi ya ada clotrimazole, miconazole, ketoconazole itu ada topikalnya. Kemudian terbinafin juga ada topikalnya ya. Kita bahas ini dulu ya.
Nystatin. Nah, nystatin ya di awal-awal ya. Nystatin untuk golongan polien. Nystatin, kita balik lagi ke golongan polien ya. Nah, nystatin. Nah, nystatin ini merupakan golongan polien, dia tidak diserap melalui oral sehingga nystatin ini diberikan untuk infeksi-infeksi yang eh, apa namanya topikal aja, yang lokal ya. Jadi contohnya adalah kandidiasis oral atau vagina kandidiasis kandidiasis vagina ataupun kandidiasis pada kulit. Mekanismenya sama seperti golongan polien ya. Seperti itu. Nah, tadi ya dia tidak diberikan dia tidak diberikan secara apa namanya oral ya, dan juga dia sangat toksik jika diberikan secara parenteral, jadi dia diberikan secara topikal ya. Kemudian ini kalau misalkan diberikan secara oral kan ada ya deh ya, nystatin drop ya untuk infeksi oral. Untuk infeksi oral, kandidiasis oral dipakainya nystatin bentuk drop ya. Nah, itu rasanya tidak enak kalau misalkan diberikan, tapi ya harus diberikan ya. Indikasinya untuk oral thrush atau oropharyngeal thrush, kemudian vaginal candidiasis, dan juga infeksi intertriginosa candida. Oke. Untuk untuk yang tadi oral, untuk oral nystatin ya, sediaannya adalah oral. Sediaannya adalah nystatin drop ya. Jadi kalian lihat aja nystatin drop ada ya sediaannya berupa kayak apa namanya, kayak paracetamol drop gitu ya. Gitu. Jadi bentuknya drop. Kemudian kalau untuk kandidiasis vagina maka bentuknya ovula yang dimasukkan ke dalam vagina. Gitu. Makanya hati-hati. Dan ini tidak boleh, kalau misalnya ovula tidak boleh diberikan pada wanita yang masih virgin ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah topikal yang merupakan kelompok azol. Ya, tadi siapa? Ketoconazole, cotrimazole, kemudian miconazole. Bentar. Oke, saya tutup ya kameranya ya. Terus. Nah, jadi golongan azol ini bisa diberikan untuk berbagai kandidiasis ya, seperti vulvovaginitis, kandidiasis ya. Jadi biasanya pasien mengeluhkan gatal-gatal pada sekitar selangkangan atau pada labia atau vulva vagina ya. Kemudian clotrimazole juga bisa diberikan pada pasien-pasien dengan sariawan yang disebabkan karena kandida ya, oral thrush karena kandida ya, sariawan karena kandida. Kalau misalkan pasiennya itu tidak enak menggunakan nystatin kan rasanya kayak tidak enak, kayak rasa-rasa besi, karena rasa nggak enak lah ya, seperti itu ya. Ini bisa diberikan clotrimazole. Nah, gitu. Bentuknya krim ya, jadi bisa digunakan untuk penyakit seperti dermatofita yang di kulit atau di mukosa ya. Kemudian absorpsinya cukup baik dan adverse effect-nya sangat jarang ya. Kemudian untuk kandida atau dermatitis seboroik ya, yang jamur pada rambut ya, ini ada bentuk sediaan berupa sampo, yaitu ketoconazole sampo ya. Jadi digunakan untuk dermatitis seboroik tadi ya, dan juga pityriasis versicolor. Karena kalau pada bagian yang berambut, kalian masih ingat kan ya Dek ya, kalau pada bagian berambut tidak boleh diberikan sediaan yang apa? Masih ingat nggak?
kan ada krim, ada salep, kemudian ada gel. Ya, ingat nggak waktu modul kulit? Udah lama ya? Tahun lalu apa tahun 2 tahun yang lalu? Sediaan yang tidak boleh diberikan pada daerah berambut. Ya, apa? Salep ya, karena bentuknya apa? Oily ya, karena bentuknya greasy, oily gitu, sehingga juga tidak nyaman juga pada daerah-daerah berambut atau daerah yang di lipatan tubuh ya. Gitu. Jadi dibentuklah sediaan yang tepat ya untuk infeksi yang terkait. Oke deh, selanjutnya em, golongan alilamin, terbinafin ataupun naftifin ya. Dia ini ada sediaan krimnya ya. Tadi terbinafin ini efektif untuk tinea ya, tinea cruris dan juga corporis dan juga tadi ya pilihan utama sih sebenarnya untuk apa? Infeksi pada jamur pada kuku ya. Masih ingat nggak tadi? Oke deh. Nah, ini adalah beberapa obat anti jamur ya yang nanti kalian bisa lihat nih obat-obatnya anti jamur golongannya seperti polien, amphotericin dan juga nystatin. Kemudian golongan lainnya ya seperti analog pirimidin, kemudian golongan azol dan lain-lain. Kemudian kalian lihat penggunaan terapinya dan juga eh, apa namanya yang 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 highlight ya pada obat tersebut. Misalkan meningkatkan toksisitas pada ginjal atau pada merupakan inhibitor CYP dan seterusnya. Nanti kalian bisa dilihat ya. Oke, nah di sini juga saya menyediakan sedikit rangkuman. Nah, ini. Jadi ini mudah diingat ya, algoritma pemilihan terapi antifungal di jamur jika pasien mengalami oral thrush atau sariawan yang disebabkan karena Candida ya. Untuk mendiagnosisnya tentunya kalian harus tepat ya. Jadi biasanya oral thrush-nya bentuknya kayak putih dan tebal ya. Seperti itu. Plaknya ini putih atau krem dan susah banget tebal ya, tebal umumnya pada bayi. Sebentar, sebentar. Enggak. Oke. Kemudian kalau dikeruk ini dasarnya hitam. Nah, ini jenis merupakan jenis kandidiasis oral. Nah, maka pilihan terapinya adalah tadi nystatin ya, nystatin drop atau suspensi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian beli nystatin, kalian harus edukasi ya ke pasiennya. Sebenarnya ini adalah obat kalau misalkan sudah di drop, didiamkan saja, jangan ditelan terlebih dahulu. Seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian karena bentuknya drop, kalian nanti lihat ya Dek ya di YouTube, di Google ya. Dalam 1 cc itu dia berapa berapa IU. Nah, ini suara saya kayaknya membuat bobo semuanya ya. Berapa international unit ya? Kalau tidak salah sih 100.000 international unit per 100 per 1 cc ya. Nanti lihat dosis yang kalian berikan ya. Jadi jangan menggunakan istilah peresepan drop ya. Kalau drop kan tetes ya. Nah ini kalian untuk meresepkan nystatin tentunya harus berapa cc gitu ya. Jangan GTT, paham ya? Paham nggak? Kalau GTT itu kan tetes ya, itu. Maka kalian jangan pakai apa namanya signaturanya GTT atau tetes ya, tapi misalkan 3 kali berapa cc seperti itu ya. Kalau GTT kan tetes ya, jadi targetnya tidak tercapai nanti. Oke? Kemudian soalnya kan ada beberapa nih dokter-dokter yang memberikan persepan nystatin yang pakainya GTT ya, jadi salah dalam persepan. Kemudian kandidiasis vagina.
ya dengan diagnosisnya seperti keputihan kental, seperti keju, gatal kemerahan, disuria dan lainnya. Kemudian kalian ternyata lihat ada sekret ya, maka bisa diberikan fluconazole dosis tunggal. Ya, jadi diberikan 1 kali saja, dosis tunggal saja, 1 hari saja dan tidak berlanjut dengan dosis lainnya gitu ya. Kemudian kalian bisa baca di sini ya, apabila terjadi diagnosis kandidemia invasif ya atau kandidiasis invasif, di mana pada darahnya, pada kultur darah terdapat kandida ya, maka diberikan terapi yang sistemik tentunya ya, karena ini merupakan infeksi sistemik, maka diberikan golongan echinocandin seperti castellumine dan lain-lain. Kemudian kalau aspergillus, maka ini pilihannya fluconazole dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat saja. Nah, ini jika onychomycosis dengan diagnosis seperti ini, maka diberikannya terbinafin. Oke deh. Udah paham ya? Kemudian ini saya rangkumkan juga di beberapa apa namanya obat-obat dengan target site-nya ya, target obatnya dengan efek samping yang paling berbahayanya apa gitu. Oke deh. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya untuk anti jamur ya? Semoga apa namanya kalau anti jamur semoga bisa lebih jelas lagi ya dengan tambahan-tambahan beberapa slide visualnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke apa nih? Antivirus dulu atau anti malaria dulu? Bentar ya. Eh, saya saya cari dulu slide saya masih ada nggak ya? Anti malaria ya sebentar. Hmm, anti jamur. Antiparasit mana antiparasit? Oke, kayaknya saya belum ketemu nih slide. Kayaknya kita pakai yang slide yang kemarin lagi aja ya. Mana tadi? Oke. Gimana ini? Kelihatan ya? Nah, jadi untuk antiparasit ada 2 materi yang akan kita bahas yaitu anti malaria dan juga anti helminthes. Ya, kita satu-satu dulu bahas ya. Nah nih, jamnya cukup jam berapa nih? Oh, jam 11.13. Oke deh. Nah, untuk apa untuk anti malaria, tentunya kita sebelum tahu ya pemberian obat anti malaria, kita harus paham dulu sebenarnya bagaimana sih mekanisme infeksi malaria itu sendiri ya. Dari awalnya gimana? Ada nyamuk ya, dan seterusnya eh, yang kalian pasti paham ya terkait malaria ini mungkin sudah dipelajari di parasitologi. Saya tidak akan membahas lebih jelas lagi mengenai eh, apa namanya proses atau mekanisme atau patogenesis terjadinya infeksi malaria ini. Ya, namun em, untuk pemberian obat anti malaria tentunya kalian harus paham sekali stage-nya atau apa namanya mekanisme patogenesis dari malaria itu sendiri sehingga tahu bagaimana
penempatan atau kapan memberikan anti malaria itu sendiri dan efektifnya pada fase yang mana. Nah, anti malaria agent itu ada 3 ya. Yang pertama adalah skizontisid yang jaringan, kemudian darah maupun yang gametosid ya. Kalau dilihat dari tadi ya, dilihat dari yang ini ya, dilihat dari proses patogenesisnya ya. Nah, kemudian untuk skizontisid yang jaringan, ya ini adalah tujuannya adalah untuk mengeliminasi bentuk yang dorman ya, bentuk yang dorman yang ada di liver ya, seperti intrahepatic hipnozoid Plasmodium vivax dan juga ovalate ya. Contoh obat yang digunakan adalah primaquine dan juga tafenoquine. Nah, untuk yang darah, dia bekerja pada parasit eritrositik ya. Dia untuk mengobati ataupun untuk mencegah timbulnya gejala malaria. Contoh obat yang dapat diberikan adalah artemisinin, kloroquine, dan juga lain-lain, quinin dan lain-lain ya. Kemudian dari kelompok gametosid, nah tujuannya adalah untuk membunuh semua semua sexual stage ya, dari stadium seksual dan juga mencegah transmisi ke nyamuk. Obat-obat yang digunakan adalah primaquine, chloroquine, quinin, dan juga atovaquone. Nah, ini kalian bisa lihat, ini merupakan agen-agen anti malaria. Yang obatnya apa, kemudian dia itu bekerja atau bertanggung jawab pada stage mana. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ya. Nah, yang pertama adalah kloroquine. Mekanisme kerja kloroquine adalah menghambat sekwestrasi dari HEM ya menjadi hemozoin. Nah, di sini Plasmodium parasitnya ada di mana? Sel darah merah ya, seperti itu. Ya, jadi dia akan menghambat sehingga tidak terbentuk hemozoin atau polimerisasi HEM. Nah, kloroquine ini secara farmakokinetik ini dapat diberikan secara oral dan juga baik ya diabsorpsi melalui saluran cerna, dan dapat juga diberikan secara intramuskuler dan juga subkutan. Namun untuk pemberian Tmax-nya itu untuk mencapai konsentrasi maksimal ya, dia membutuhkan waktu 3-5 jam dengan volume distribusinya sangat luas ya, 100 sampai 1000 liter per kilogram. Itu artinya apa? Artinya dia terdistribusi luas di seluruh tubuh dan juga dia terikat pada jaringan ya, atau ada di reservoir di jaringan. Diekskresinya dia di urin dan waktu paruhnya cukup panjang, sekitar 3-5 hari. Waktu paruhnya itu dan terminal waktu paruh itu range-nya cukup panjang, sekitar 1-2 bulan. Efek samping dari kloroquine ini cukup aman, kemudian tapi ada beberapa yang mengeluhkan mual, muntah, kemudian nyeri pada perut, sakit kepala, anoreksia, lemas, kemudian mata blur ya atau berkabut, kemudian urtikaria. Nah, kemudian jika diberikan dengan makanan ini, maka keluhan-keluhan seperti gangguan gastrointestinal ini dapat menurun. Nah, jika diberikan secara injeksi muskular bentuk besar ataupun infus intravenous secara cepat, maka ini dapat menyebabkan hipotensi yang berat.
ya, atau bahkan terjadi cardiac arrest. Makanya diberikan secara hati-hati dan juga infus lambat. Mana tadi? Oke. Untuk penggunaan kloroquine itu sendiri, dia tidak memiliki aktivitas untuk apa namanya, untuk bentuk yang dorman ya, seperti Plasmodium vivax ataupun ovale. Dan di Indonesia ini sendiri kloroquine ini sudah resisten ya. Jadi pemberian kloroquine ini em, sudah tidak diberikan lagi karena tadi ya terdapat resistensi yang cukup luas di Indonesia dan diberikan atau digantikan dengan artemisinin yang merupakan terapi kombinasi dengan artemisinin. Nah, kemudian obat yang berikutnya adalah quinin. Quinin ini bekerjanya cukup cepat dan efektif untuk skizontisid yang di darah ya. Nah, kemudian untuk garmetosidal dia apa namanya, dia dapat menyerang untuk Plasmodium vivax, ovale dan juga tapi tidak untuk Plasmodium falciparum dan tidak bisa menghambat pada fase yang deliver ya. Kemudian mekanisme kerja dari quinin ini masih belum banyak diketahui, namun beberapa menunjukkan kemiripan dengan kloroquine. Kemudian farmakokinetik dari quinin diabsorpsi cukup baik secara pemberian oral, waktu maksimal untuk mencapai konsentrasi maksimal dicapai dalam 1-3 jam dan dia terdistribusi luas di jaringan tubuh ya. Jadi volume distribusinya tinggi. Waktu paruhnya 11 jam dan di metabolisme di hati. Di ekskresi utamanya adalah di urin. Penggunaan dari quinin untuk infeksi Plasmodium falciparum yang berat. Nah, efek samping dari quinin yaitu nih ada tinnitus, kemudian apa namanya gangguan pada telinga ya, high tone deafness, kemudian gangguan visual, nyeri kepala, dysphoria, nausea, vomiting dan lain-lain. Ya, kemudian hipoglisemi juga dapat ditemukan pada pasien yang menggunakan quinin. Jadi kalian harus cek dulu ya basalnya ya, segala apa namanya fungsi-fungsi tubuh ya, salah satunya yaitu gula darah juga harus dicek dulu ya. Kemudian hipotensi juga jarang menyebabkan hipotensi, namun hipotensi ini dapat terjadi jika diberikan secara infus cepat. Kemudian gangguan pada ECG bisa terdapat perpanjangan interval QT, namun juga jarang dilaporkan, tapi ini dapat terjadi perpanjangan interval QT. Ini juga dapat menyebabkan hipersensitivitas ya, sehingga menyebabkan terjadinya black water fever. Berikutnya adalah obat golongan artemisin dan juga derivatnya. Artemisin merupakan sesquiterpen lacton endoperoxide ya, yang merupakan komponen aktif dari herbal ya. Sebenarnya dia itu adalah salah satu molekul yang didapat dari tumbuhan ya, sehingga kita dapat mengambil salah satu zat aktifnya yaitu artemisin dan juga derivat-derivatnya. Jadi ini molekulnya diambil dari molekul yang ada di alam ya. Kemudian sebentar ya Dek ya. Oke, sebentar. Oke. Sebentar ya Dek ya, sebentar.
Bentar, 3 menit ya.
Oke, thank you ya. Aduh, saya apa namanya? Kayaknya gak enak nih. Perutnya jadi harus bolak-balik ke belakang. Share dulu. Tadi udah sampai mana ya? Sampai mana tadi ya? Artemisinin ya? Tuh? Betul, Dok. Artemisin dan derivatnya. Hmm. Oke. Ya, kita tadi sudah sampai sini. Jadi, karena tadi ya artemisin ini merupakan kompon dari salah satu bahan alam ya. Kemudian ternyata artemisin juga ada yang dibuat secara sintetik atau semi sintetik derivat, yaitu apa saja sih? Seperti artesunat, kemudian artemeter, kemudian dihidroartemisinin, ya, yang apa namanya karakteristiknya berbeda-beda. Nah, artemisinin sintetik, semi sintetik derivat, contohnya tadi artesunat yang merupakan memiliki karakteristik larut air dan diberikan secara oral, bisa intravena ataupun intramuskular dan juga rute intrarektal. Nah, kemudian artemeter dia memiliki kriteria apa karakteristik larut pada lipid dan diberikan secara oral intramuskular ataupun rektal. Sedangkan di hidroartemisinin dia memiliki karakteristik water soluble ya, larut air dan juga digunakan untuk pengobatan melalui oral. Dan apa namanya artemisinin semi sintetik ini merupakan obat-obat yang dibikin atau dibuat dengan potensinya yang lebih baik dibandingkan dengan artemisinin itu sendiri, dan bioavailabilitasnya juga lebih baik dan memiliki kemampuan yang apa namanya lebih baik ya, sehingga dapat mengganti artemisinin yang biasa digunakan. Nah, farmakokinetik dari golongan ini ya diabsorpsi dengan baik melalui rute oral, kemudian bioavailabilitasnya itu diabsorpsi dengan cepat, kemudian namun bioavailabilitasnya itu cukup rendah ya, yaitu kurang dari 30%. Waktu maksimal untuk mencapai konsentrasi maksimal dicapai 1 sampai 2 jam. Waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 3 jam. Nah, kemudian setelah didistribusikan, setelah diabsorpsi, kemudian artesunat, artemeter itu di metabolisme dengan cepat ya. Masih. Di metabolisme dengan cepat sehingga menghasilkan metabolit aktif dihidroartemisinin yang nanti akan bekerja memiliki kemampuan dalam memiliki kemampuan anti malarianya ya. Kemudian mekanisme kerjanya, golongan artemisinin ini kalau dari mekanisme kerja dia akan memotong jembatan endoperoxide bridge ya, yang yang terdapat pada sel darah merah yang ada parasitnya ya, yang banyak sekali parasitnya, sehingga efek akhirnya adalah terjadi lisis dari parasit. Kemudian penggunaan terapinya untuk golongan artemisinin ini dia itu baik jika diberikan untuk fase skizontisit darah ya. Kemudian dia tidak memiliki efek pada stage hepatik ya, dan artemisin ini ternyata ini harus diberikan secara kombinasi ya. Jadi tidak diberikan secara sendiri karena kemampuan untuk mengeradikulasi
infeksinya itu sangat rendah sehingga dia akan diberikan secara kombinasi dengan beberapa obat-obat ya. Nah, untuk artemisin juga ini merupakan terapi untuk malaria falciparum uncomplicated. Jadi diberikan ACT atau artemisin base combination dan merupakan standar terapi untuk saat ini. Ya, untuk malaria falciparum yang berat, maka ini dapat diberikan intravena artesunate ya yang memiliki efikasi yang lebih baik, lebih besar dan juga keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan intravena quinine dan juga quinidin. Untuk efek sampingnya, pasien toleransi dengan baik ya umumnya, kemudian namun ada beberapa yang mengeluhkan mual, muntah, diare, dizziness, kemudian toxicity yang serius itu jarang, namun dapat terjadi neutropenia, anemia, hemolisis, kemudian peningkatan enzim hati dan juga reaksi alergi. Nah, kemudian WHO ini juga mengeluarkan rekomendasi untuk ibu hamil ya yang menderita infeksi malaria falciparum, di mana ACT ini dapat diberikan untuk pasien ibu hamil dengan malaria falciparum yang uncomplicated ya pada trimester 1, 2, dan juga 3. Sedangkan untuk malaria berat ya dapat diberikan pada trimester 1 dengan menggunakan artesunate atau quinine. Kemudian artesunate untuk malaria berat juga pada trimester 2 dan 3. Nah, tadi artemisinin ini kan tidak diberikan sendirian ya, maka dia diberikan secara kombinasi. Nah, kombinasi yang biasa diberikan pada terapi artemisinin adalah beberapa contohnya adalah artemisin ini adalah artemeter dengan lumefantrine, kemudian artesunate dengan amodiaquine, kemudian dihidroartemisinin dengan piperaquine atau DHP. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya adalah DHP ya. Sedangkan di US ini artemeter dengan lumefantrine. Ini. Nah, kita bahas satu-satu obat-obat yang merupakan kombinasi dengan artemisinin ini ya. Yang pertama adalah piperequine. Nah, piperequine ini dia memiliki aktivitas antimalaria yang baik untuk menyerang plasmodium yang ternyata resisten terhadap chloroquine ya. Jadi dia sudah tidak mempan lagi diberikan chloroquine. Kemudian piperequine ini juga tadi ya dikombinasikan dengan dihidroartemisinin atau DHP ya, jadinya ya dihidroartemisinin piperequine ya, DHP, dan menunjukkan efikasi yang cukup baik dan juga aman untuk malaria falciparum. Nah, kemudian waktu paruh dari piperequine ini cukup lama ya, sekitar 28 hari, lebih lama daripada amodiaquine dan juga lainnya. Kombinasi artemisinin dengan piperequine ini ya atau DHP ini nah, ya, dia merupakan terapi pilihan awal ya atau first line terapi untuk malaria atau untuk infeksi malaria falciparum yang tidak terkomplikasi ya, tidak ada komplikasi. Kemudian berikutnya adalah primaquine. Oke, untuk primaquine ini merupakan the drug of choice untuk
Plasmodium vivax dan ovale yang dorman ya. Untuk predikasi Plasmodium vivax dan juga oval yang dorman yang hidup di liver dalam bentuk dorman. Farmakokinetiknya dia diabsorpsi dengan baik secara oral, waktu maksimal untuk mencapai Cmax sekitar 1 sampai 2 jam dan didistribusikan luas di jaringan. Waktu paruhnya 3 sampai 8 jam. Dan setelah dia diabsorpsi, dia akan cepat dimetabolisme dan diekskresikan di dalam urin. Mekanisme kerjanya masih belum dipahami dengan baik, namun dia ini bekerja em, dengan membentuk ROX ya, ROS, ROS sehingga dapat menyebabkan mengganggu em, mengganggu DNA dari protozoa itu sendiri. Nah, kemudian primaquine ini memiliki aktivitas dalam menyerang pada stadium hepatik ya, yaitu em, di skizontosit yang ada jaringan. Nah, kemudian penggunaan primaquine. Ini primaquine ini dapat diberikan untuk infeksi malaria oval ataupun vivax yang akut ya. Kemudian tujuannya tadi ya untuk mengeradikulasi hepatozoid yang liver dan mencegah kekambuhan dari infeksi itu sendiri. Dan primaquine ini dia tidak memiliki aktivitas aseksual eritrositik ya, tidak memiliki tidak bisa membunuh apa parasit yang dalam bentuk aseksual yang dalam eritrosit ya. Kemudian sehingga untuk infeksi tersebut, untuk jenis-jenis itu diberikan ACT untuk meradikulasi tadi ya bentuk plasmodium yang eritrositik. Nah, untuk gametocidal action, clinical benefit ya. Kontrol, oke kalian bisa baca aja. Kemudian efek sampingnya akan merasa gangguan gastrointestinal dan juga nyeri kepala. Dan pada pasien-pasien dengan defisiensi G6PD, maka dia akan menyebabkan hemolisis dan juga methemoglobinemia. Dan tidak bisa digunakan untuk ibu hamil, ya, atau pada bayi kurang dari 6 bulan. Nah, antibiotik yang dapat digunakan untuk infeksi ini yaitu tetrasiklin dan juga golongannya seperti doxycycline ya. Ini antibiotik ini dapat efektif untuk menyerang pada fase eritrositik ya, season yang ada di eritrosit. Kemudian doxycycline ini digunakan juga sebagai sebagai standar obat kemoprofilaktik ya yang dengan area resistensi yang tinggi. Kalau kalian masih ingat ya, doxycycline ini tadi merupakan golongan tetrasiklin yang efeknya ke kemana tadi? Ada yang ingat materi yang kemarin? Hidup. Efek sampingnya? Gigi kuning. Nggak kuning sih ya, kayak abu-abu gitu atau kehitaman atau nanti lihat aja ya gambarnya di Google ya, seperti itu. Nah, namun balik lagi tetrasiklin dan golongan tetrasiklin ini ya, atau lebih tepatnya tetrasiklin ternyata sudah banyak yang resisten ya di di lingkungan ya atau di masyarakat karena tadi penggunaan yang tanpa dasar ya, apa-apa demam sedikit tetrasiklin, karena tetrasiklin yang pernah saya ceritakan kemarin ya, dia dapat dibeli di warung ya, bahkan bukan apotek, di warung ya gitu, untuk segala jenis sakit
mereka belinya tetrasiklin dengan merek tertentu kayak Super Tetra. Biasanya memang itu banget tuh ya, apa namanya merek itu ya, Super Tetra itu khas banget tuh. Pasien-pasien selalu sakit apa menuju warung untuk beli Super Tetra. Gitu ternyata isinya tetrasiklin. Ya. Yo. Nah, untuk kerjanya dia itu menghambat sintesis protein, ya menghambat sintesis protein plasmodial prokaryote like organel sehingga ya pada parasit ya. Kemudian nah ini kalau misalkan pada penyakit malaria ya, jadi antibiotik ini apa namanya apa tidak diberikan secara tunggal ya, jadi harus diberikan secara tadi kombinasi. Kemudian berikutnya adalah clindamycin. Nah, clindamycin ini merupakan antibiotik yang ternyata dia memiliki efektivitas yang cukup baik untuk bentuk C-zone yang ada di eritrosit ya, atau erythrocytic C-zone. Ya. Nah, ini juga dapat diberikan kalau memang pasiennya tidak bisa diberikan doxycycline, atau ya tadi ya salah satunya doxycycline misalkan sudah resisten atau memang tidak bisa diberikan doxycycline karena efek sampingnya seperti pada ibu hamil dan juga anak. Nah, kemudian untuk apa namanya clindamycin ini untuk sebentar, selanjutnya sebentar. Oke. Nah, untuk uncomplicated malaria, maka ini kita dapat memberikan artemisinin kombinasional terapi ya, atau ACT selama 3 hari plus primaquine ya, plus primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Gitu. Atau primaquine selama 14 hari untuk Plasmodium vivax ataupun ovale dengan dosis sekian. Nah, primaquine ini harus atau tidak bisa diberikan ya pada infan yang kurang dari 6 bulan atau pada wanita yang hamil. Nah, sedangkan untuk malaria yang berat atau terdapat komplikasi ya, maka ini dapat diberikan artesunat IM dengan dosis sekian. Ya, kemudian tentunya ini harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Ya. Nah, untuk di rumah sakitnya ini dapat diberikan artesunat injection 2-3 hari diikuti dengan oral ACT untuk 3 hari. Atau quinine drip jika artesunat ini tidak ada di lokasi atau di daerah kalian. Ya. Kemudian kita sudah anti malaria sudah selesai, kita akan masuk ke anti helminthes. Oke, 10 menit lagi. Ini masih banyak sekali. Saya minta waktu aja deh, ini udah duhur. Saya minta waktu untuk pembahasan anti helminthes ya, dan juga antivirus. Kalau ada waktu, tolong hubungi saya deh ya, siapa nih PJ-nya? Karena saya Siap dokter, kayaknya nanti akan disampaikan ke Mbak Isma. oke deh. Saya minta waktu 1,5 jam kayaknya ya, Dek, untuk pembahasan antivirus dan juga anti apa namanya cacing ini ya. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di TBL ya nanti siang ya. Oke, mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.